Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepada saya Al-Qur'an ini supaya aku ini bisa memberikan peringatan kepada kalian, dan juga siapa yang wahyu ini sampai kepadanya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi semua orang yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun siapapun yang dengan itu Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pesan kepada sahabat, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sehingga siapapun yang mendapatkan pesan dari wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak secara langsung, maka Al-Qur'an pun itu tetap menjadi peringatan bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia yang begitu banyak, kesehatan, nikmat waktu, dan terutama adalah nikmat iman, sehingga karunia-karunia itu menjadi satu karunia berharga yang kita gunakan di dalam rangka untuk menambah bekal kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Dulu kita sampai ke ayat 18, berikutnya di ayat 19 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillah syahidun baini wa bainakum, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh. Ainakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, qul la ashhad, qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Orang-orang kafir Quraisy itu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yashhadu laka bi annaka Rasulullah, siapa yang bersaksi bahwasanya kamu itu adalah Rasul utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah
menjadi saksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayyu syai'in akbaru syahadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi itu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang adalah utusan Allah, maka tentu saja kesaksian yang mana lagi yang lebih agung daripada kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi kesaksian Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesaksian yang paling agung, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta dari alam semesta ini. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian di dalam sebab nuzul ayat ini itu dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa tidak ada yang menyaksikan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya qulillah, katakanlah bahwa yang menjadi saksi itu adalah Allah. Syahidun baini wa bainakum, menjadi saksi antara aku dan antara kalian. Kesaksian Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja adalah kesaksian yang paling agung. Kalau manusia mungkin saja itu diragukan, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, maka tentu saja tidak ada yang perlu meragukannya. Ada satu kisah yang berkaitan tentang kesaksian Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Pada masa tabi'in ada dua orang bersahabat yang bertransaksi. Satu orang menyatakan, saya butuh modal, saya ingin pinjam kepadamu modal untuk saya berdagang, nanti saya akan kembalikan pada tanggal ini. Kata temannya, siapa yang menjadi saksi bahwasanya kamu itu akan mengembalikan, bahwa kamu itu meminjam dari saya sebanyak itu? Apa yang dikatakan oleh temannya itu? Allah yang menjadi saksi antara kita. Mendengar bahwasanya sahabatnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, maka dia tidak bisa menolak. Kalau engkau menjadikan Allah sebagai saksi, maka saya setuju. Karena bagaimanapun juga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kan menyaksikan segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tidak ada satupun yang terlewat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sang sahabat menyatakan secara tegas, Allah yang menjadi saksi bahwasanya saya bertransaksi dengan kamu, saya meminjam kepada kamu dan saya akan mengembalikan pada tanggal ini. Maka diberilah pinjaman. Berangkatlah sang sahabat ini yang telah meminjam modal sampai dia mendapatkan keuntungan dari perdagangannya. Hanya saja pada saat dia mau kembali, ternyata ada hal yang menghalanginya. Apa itu? Cuaca yang tidak memungkinkan, jadi badai yang begitu dahsyat sehingga tidak ada satupun kafilah dagang yang mau berangkat. Padahal dia katakan, saya ini sudah bersaksi, bertransaksi, dan saya jadikan Allah sebagai saksi antara transaksi saya dengan teman saya. Dan sekarang ini kalau saya tidak pulang, maka saya ini mengingkari perjanjian antara saya dengan teman saya, di mana Allah itu menjadi saksinya. Dia sangat khawatir. Nah, karena dia sudah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai saksi, maka dia
kemudian mengambil sebagian dari hartanya sesuai dengan yang dia pinjam dari temannya, dia masukkan dalam sebuah botol, dia kemudian larungkan di laut. Dia katakan, ya Allah, Engkau aku jadikan saksi atas perjanjian saya dengan sahabat saya, bahwasanya saya meminjam dari teman saya sejumlah uang ini, dan saya sudah berjanji bahwa saat ini saya akan mengembalikan apa yang saya pinjam. Akan tetapi keadaan tidak memungkinkan saya untuk pulang, maka lewat ini saya kembalikan. Nanti dia kemudian bertekad, biar nanti kalau sudah bisa kembali, saya akan membayar secara langsung kepada temannya. Jadi dia larungkan, engkau yang menjadi saksi, maka saya larungkan ini, mudah-mudahan sampai kepada teman saya. Sudah dilarungkan. Nah, di waktu yang sama, sang teman yang ingat tentang perjanjian antara dia dengan sahabatnya itu kemudian jalan-jalan ke pelabuhan, karena dia menunggu temannya yang menyatakan bahwa dia akan kembali di tanggal ini dan akan membayar kepada dirinya hutang yang dia pinjam, sejumlah yang sudah dia sepakati, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Tapi ternyata tidak ada kapal yang datang karena keadaan cuaca yang seperti itu. Hanya saja ketika dia sedang jalan-jalan nunggu di tepi laut, dia melihat botol itu. Kemudian dia ambil botol itu. Dia buka, ternyata isinya adalah sejumlah uang sebagaimana yang sahabatnya pinjam dari dirinya, dan surat dari sahabatnya bahwa itu adalah pembayaran dari dirinya kepada sahabatnya. Hanya saja dia terkendala dengan tidak adanya kapal yang berangkat pulang, maka diambillah, karena dia tahu bahwasanya ini adalah dari temannya. Nah, ketika keadaan cuaca itu sudah kembali, maka sahabat itu pulang dan segera menemui temannya. Dia menemui temannya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mohon maaf. Kenapa? Katanya, saya terlambat pulang karena adanya kendala berupa kapal yang tidak ada satupun yang berangkat karena keadaan cuaca, sehingga saya tidak bisa mengembalikan apa yang saya janjikan berupa hutang tepat waktu sebagaimana yang saya janjikan dulu, dan saya jadikan Allah itu sebagai saksinya. Maka ini saya kembalikan sesuai dengan apa yang sudah saya janjikan, hutang dari saya kepada engkau, karena saya menjadikan Allah sebagai saksi. Kata temannya, kan sudah kamu bayar. Kapan? Loh, bukankah kamu itu melarungkan botol di laut? Dan botol itu sudah saya temukan. Saya sudah buka, jumlah uangnya sesuai dengan yang kamu pinjam, dan di dalamnya saya juga membaca surat yang kamu tulis. Allah yang menjadi saksi, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan apa yang kamu kirimkan kepada saya lewat laut itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu satu kisah yang pernah terjadi pada masa tabi'in, bagaimana dua orang yang bertransaksi dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya, dan mereka sama-sama yakin terhadap kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada keimanan, maka tentu saja itu tidak akan terjadi. Siapa yang menjamin bahwasanya sang sahabat itu tidak akan berdusta itu? Saksinya adalah Allah, zat yang maha gaib, sesuatu yang tidak kasat mata seperti halnya manusia yang bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala
Tidak mereka lihat secara kasat mata, akan tapi karena dasar keimanan, maka keduanya itu melakukan transaksi, menjadikan Allah Subhanahu wa taala saksi atas transaksi mereka, dan mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan menyaksikan apa yang mereka transaksikan, dan ternyata mereka itu jujur di dalam transaksinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan terhadap keduanya. Jadi walaupun dilarungkan di laut dalam jarak yang jauh, kalau di sini misalnya yang satu di Masa Lembu ke sini itu kan perjalanan kapal saja itu 12 jam itu. Artinya sesungguhnya disitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di dalam hati keduanya yang mempercayakan transaksi itu kepadanya, menjadikan hal tersebut menjadi mudah. Allahu syahidun baini wa bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menjadi saksi bahwasanya saya adalah utusan Allah. Hanya saja kalau orang-orang Quraisy tentu saja tidak yakin tentang hal itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa balagha, dan diwahyukan kepada saya Al-Qur'an ini supaya aku ini bisa memberikan peringatan kepada kalian, dan juga siapa yang wahyu ini sampai kepadanya, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi semua orang yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun siapapun yang dengan itu Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pesan kepada sahabat, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sehingga siapapun yang mendapatkan pesan dari wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak secara langsung, maka Al-Qur'an pun itu tetap menjadi peringatan bagi mereka. Dan dalam berbagai kesempatan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan supaya mereka yang mendapatkan peringatan secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya menyampaikan kepada orang lain yang tidak hadir. Falyuballighus syahidul ghaib, yang hadir di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak hadir di tempat ini, supaya peringatan dari Al-Qur'an itu tetap tersebar kepada semua orang, kepada semua manusia. Artinya ketika peringatan dari Al-Qur'an itu sudah sampai, walaupun tidak langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Al-Qur'an sudah berfungsi sebagai peringatan bagi mereka, termasuk kita yang hidup jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu. Sementara kita ada di kurun yang sangat jauh. Akan tapi karena Al-Qur'an itu tetap sampai kepada kita lewat generasi ke generasi, maka Al-Qur'an pun tetap menjadi peringatan bagi setiap kita yang sudah mendapatkan informasi tentang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Termasuk orang-orang yang belum beriman, karena bagaimanapun juga pada masa sekarang informasi tentang Al-Qur'an itu sudah merata, apalagi pada masa sekarang yang namanya informasi itu begitu cepat, sehingga artinya tidak ada alasan bagi siapapun nanti di hari kiamat bahwasanya tidak ada peringatan kepada mereka. Semua itu sudah ada peringatan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah untuk
semua umatnya sampai nanti manusia terakhir sebelum kiamat, semuanya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memelihara Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalnal Qur'an dan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an, peringatan di sini. Allah Subhanahu wa taala katakan dengan dzikr, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu yang langsung menjaga Al-Qur'an di dalam dada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaganya lewat tulisan yang ada di mushaf yang itu kemudian terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga Al-Qur'an tetap terjaga, baik terjaga hifdzun fis sudur di dalam dada umat Islam, ataupun yang kedua hifdzun fis sutur di dalam tulisan mushaf yang terus sampai kepada kita, kepada umat Islam, kepada umat yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra kulla ashhad. Kalau kemudian ditanyakan, apakah kalian bersaksi bahwasanya bersama dengan Allah ada Tuhan lainnya, maka katakanlah la ashhad, saya tidak bersaksi. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyatakan innama huwa ilahu wahid, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah esa. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri dari apa yang dipersekutukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga tentang ahli kitab yang sesungguhnya sudah sampai kepada mereka informasi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka. Karena orang-orang kafir Quraisy itu datang kepada para pendeta Yahudi. Mereka bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu benar ada informasi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata orang-orang dari pendeta Yahudi itu mengingkari. Mereka menyatakan tidak ada informasi di dalam kitab kami tentang kedatangan dari Rasul utusan Allah. Bahkan mereka menyatakan bahwa sifat-sifat dari utusan Allah tidak sebagaimana yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di antaranya mereka melakukan tahrif. Jadi melakukan tahrif, pengubahan, sehingga informasi yang sesungguhnya benar di dalam kitab Taurat itu ketika dilakukan tahrif ya tentu saja berbeda dengan sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan kitab kepada mereka dari kalangan orang-orang Yahudi, Taurat, juga dari kalangan orang-orang Nasrani berupa Injil, itu kata Allah Subhanahu wa taala ya'rifunahu, mereka itu sudah mengetahui informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan kama ya'rifuna abna'ahum,
sebagaimana mereka itu mengetahui tentang anak mereka. Setiap orang tentu akan tahu itu tentang anaknya, seperti apa anaknya, sifat-sifatnya, perilakunya dalam keseharian, bahkan suaranya misalnya. Dilihat satu kali itu sudah tahu bahwasanya itu adalah anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak tahu tentang siapa anaknya, kecuali orang tua yang tidak pernah peduli kepada anaknya, ya, meninggalkan anaknya misalnya. Ya tentu saja dia tidak akan tahu siapa ini. Itu anak kamu, masa ya, karena sudah ditinggalkan bertahun-tahun misalnya, cerai. Setelah itu tidak diperhatikan sama sekali. Ketika bertemu tidak tahu bahwasanya ternyata itu adalah anaknya. Tapi bagi mereka yang tahu dari keseharian dalam rumah tangga yang utuh misalnya, itu pasti akan mengetahui dengan detail tentang anak-anaknya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, tingkah lakunya, apa yang menjadi hobinya, bahkan suaranya itu juga akan mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu sesungguhnya sudah sangat mengetahui tentang informasi mengenai datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan jelas, karena mereka sudah membaca di dalam kitab mereka. Sebagaimana mereka mengetahui secara jelas tentang anak-anak mereka. Hanya kenapa mereka itu tidak mau untuk mengakui bahwasanya di dalam kitab mereka itu sudah ada informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya, mereka katakan tidak ada itu, tidak ada seperti sifatnya Muhammad itu. Bahkan banyak dari mereka yang tidak juga mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya karena persoalan keduniaan salah satunya. Mereka khawatir bahwasanya mereka kehilangan kedudukan di tengah kaumnya. Sama juga seperti halnya orang-orang kafir Quraisy. Di antara hal yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW itu kan banyak karena persoalan dunia itu. Karena di dalam agama Islam semua manusia itu derajatnya sama. Tidak ada yang membedakan berupa hal-hal yang sifatnya duniawi, pangkat, jabatan. Yang ada itu adalah sama, yang membedakan adalah derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasa bagaimana mereka itu akan bersanding dengan budak mereka yang selama ini mereka anggap sebagai orang yang hina, dengan orang-orang miskin. Makanya mereka akan pernah berkata kepada Rasulullah SAW, kami mau beriman kepada engkau, tapi singkirkan dulu orang-orang hina itu, para budak, orang miskin, baru kami mau beriman kepada engkau. Jadi sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW salah satu faktornya karena persoalan dunia, karena mereka risih, mereka disamakan dengan orang miskin, dengan para budak, hamba sahaya. Padahal mereka merasa bahwasanya derajat mereka itu lebih tinggi daripada orang-orang miskin itu, daripada para budak mereka. Ini kalau masuk Islam sama saja ini. Itu salah satu faktor yang membuat mereka tidak masuk Islam. Sama juga orang-orang Yahudi, para pendeta, mereka takut kehilangan pengaruh di tengah kaumnya, sehingga mereka tidak mau beriman, bahkan menyembunyikan informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Beda dengan mereka yang
mau mengakui secara jujur, seperti halnya paman dari Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah itu datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau itu kan langsung menyatakan yang datang kepadanya itu huwan namus, adalah malaikat yang dulu pernah datang juga kepada Nabi Musa. Jadi langsung mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dan beriman, seandainya saya masih hidup pada saat engkau nanti akan diusir oleh kaummu, maka saya pasti akan membela. Cuma beliau itu meninggal dunia sebelum terjadinya pengusiran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi juga demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, maka mereka itu tidak mau untuk beriman. Yang mereka pikirkan itu hanya kerugian yang sifatnya duniawi itu kan. Kalau saya beriman, nanti saya ini akan ditinggalkan oleh kaum saya. Kalau saya beriman, maka saya sama dengan budak saya. Ya, lebih baik tidak beriman. Jadi memang ada faktor-faktor duniawi juga. Memang faktor duniawi seringkali juga membuat seseorang itu tergelincir dari kebenaran yang sesungguhnya dia tahu bahwasanya itu adalah kebenaran, dan memang itu adalah bagian dari godaan-godaan dunia yang bisa menghalangi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang yang benar-benar merugi itu adalah orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Informasinya sudah mereka dapatkan jelas sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Akan tapi ternyata mereka mengingkari. Maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang benar-benar merugikan diri sendiri. Karena kerugian yang sebenarnya itu bukan sekedar kerugian materi, kerugian kedudukan sebagaimana yang mereka khawatirkan, akan tapi kerugian yang sebenarnya adalah ketika mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka itu lewat dari kebenaran yang sesungguhnya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya dunia, itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Sementara keriduan Allah Subhanahu wa taala, surga, itu adalah sesuatu yang sesungguhnya lebih dari itu, sangat berharga dibandingkan dunia yang sifatnya sementara ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang yang merugikan diri mereka, ingkaruhum linubuwati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasyi'un min khasaratihim anfusahum. Itu adalah penyebab kerugian terhadap diri mereka sendiri, terhadap apa yang sesungguhnya mereka ketahui. Bagi yang sadar bahwasanya itu adalah satu kebenaran, maka mereka pasti akan menyampaikannya. Dalam sejarah kita akan dapatkan bagaimana misalnya dalam perjalanan paman beliau Abu Thalib kemudian dipanggil oleh pendeta Buhairah, misalnya dilihat tandanya, ini sepertinya ada rombongan, dan di dalam rombongan itu ketika terus dinaungi oleh awan, ini tanda-tanda, ini tanda-tanda adanya di dalam rombongan itu salah satu orang pasti nanti itu akan menjadi nabi terakhir. Sudah tahu itu.
Maka kemudian dihentikan. Ayo kalian berhenti, saya jamu itu. Cuma ketika datang semuanya itu, kok awannya masih tetap di luar itu. Sehingga ditanya, masih ada enggak di sana? Masih ada, tapi belum dewasa. Oh, panggil saja semua itu. Dipanggil, baru kemudian awannya ikut bergerak menaungi Rasulullah SAW, sehingga pendetanya kemudian, oh iya benar, itu yang masih tersisa itu yang di sana yang saya maksudkan. Beliau ingin tahu, sudah tahu. Kemudian ditanya tentang siapa. Ini anak siapa? Kata Abu Thalib, anak saya. Tidak mungkin, tidak mungkin gimana? Anak ini saya lihat ciri-cirinya sesuai dengan yang saya ketahui, tapi kok bisa jadi anak kamu? Loh kenapa? Harusnya dia punya ayah, sudah ayahnya meninggal dunia. Baru kemudian Abu Thalib menyatakan, iya, memang bukan anak saya yang sebenarnya, dia adalah keponakan saya. Ayahnya itu adalah saudara saya. Oh, kalau begitu benar. Jadi sudah tahu itu pendetanya tentang siapa Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu juga ditinggalkan oleh ayahnya pada saat usia kecil. Sehingga ketika Abu Thalib menyatakan, ini adik saya ayahnya, bingung. Yang lain itu sudah benar, ini kok salah itu. Artinya informasi seperti itu sekali lagi jelas itu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Maka mereka yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW sungguhnya adalah orang yang tidak mengimani apa yang ada di dalam kitab mereka, dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari kerugian yang sebenarnya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.